Wa kadza al-wila, dan demikian juga nggak boleh terputus antara Allahu sama akbar, nggak boleh putus. Allah akbar nggak boleh, karena terkadang ada orang imam terdengarnya Allah akbar, itu namanya nggak wila, dia nggak nyambung, dia putus, itu nggak sah, itu nggak sah, itu nggak sah. Bermula inilah rukun sholat yang kedua, yaitu takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar atau takbiratul ihram. Wahia qaulu Allahu Akbar, adapun yang disebut dengan takbiratul ihram adalah kalimat atau ucapan Allahu Akbar. Adapun wasuniyat bidzalika, disebutkan dengan kata-kata takbiratul ihram adalah li'annaha taharrumu ma kana halalan qablaha al-aqli wal kalami wa ghairi dzalika. Adapun takbiratul ihram disebut takbiratul ihram, takbir al-ihram adalah karena dia mengharamkan apa yang keadaannya halal sebelum sholat. Jadi setiap apa-apa yang halal di luar sholat ketika takbir, dia menjadi haram. Syarat-syarat takbiratul ihram yang pertama adalah sima'uka, harus terdengar oleh telinga kamu sendiri. Kalimat Allahu Akbar itu harus sima'u, kamu harus dengar itu kalimat yang kamu ucapkan. Jadi umpamanya nggak kedengaran sama kuping kita sendiri, sholat nggak sah. Contohnya kan gitu tuh ya, ada orang takbirnya nggak kedengaran tuh Pak, saya aja nggak dengar, kita yang ucap sendiri kadang, maka nggak sah kalau ada orang takbir itu nggak sah. Baju sih Allah. Nah itu harus sah. Kemudian antakum yang kedua dilakukan pada saat berdiri, bagi orang yang sholatnya berdiri. Kalau orang nggak kuat sholat diri, berarti di waktu duduk. Cuman standarnya takbiratul ihram itu dilaksanakan pada saat berdiri bagi yang kuat alal qadir, yaitu mampu berdiri. Wabil Arabi, dan juga dengan lughah Arabiyah, Allahu Akbar nggak boleh Allah yang maha besar, atau Allah nan gadang, atau Allah yang gede, nggak boleh. Jadi syaratnya harus bil Arabi, bahasa takdimuka Allahu. Yang ketiga syaratnya harus tartib, Allah dulu baru Akbar, nggak boleh Akbaru Allah atau Akbarullah. Jadi Akbar pertama, Allah yang kedua, nggak boleh, dia mesti tartib, Allah dulu baru Akbar. Wa nutqu bi akbar la tamudda li hamzatin kabain. Kemudian mengucapkan Allahnya, hamzahnya nggak boleh dimad, nggak boleh dibaca panjang. Jadi nggak boleh Allah, nggak boleh. Jadi Allah, terus ba-nya akbar nggak boleh juga dipanjangin. Allahu Akbar, ba-nya panjang, itu nggak sah pengucapan takbiratul ihram. Kemudian bila tasdidha juga yang berikutnya tanpa ada tasdid, Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, ba-nya ditasdid, itu juga nggak sah. Wa kadza al-wila, dan demikian juga nggak boleh terputus antara Allahu sama Akbar, nggak boleh putus. Allah Akbar nggak boleh, karena terkadang ada orang imam terdengarnya Allah Akbar, itu namanya nggak wila, dia nggak nyambung, dia putus, itu nggak sah. Ya kalau takbir intiqal sah-sah aja, perbedaan rukun. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah Akbar.
Pak. Tapi kalau takbiratul ihram karena dia rukun, Pak. Karena dia wajib, karena dia validitas. Jadi validnya seseorang sholat itu terukur dengan takbiratul ihramnya yang benar. Jadi Allahu Akbar, jangan Allah Akbar. Jadi dia putus namanya. Padahal dia syaratnya wila, yaitu harus bersam. Alal alifatis safifi Allah la tazid. Kemudian juga yang berikutnya tidak boleh matnya lafaz Allah melebihi 7 alif. Panjang, Pak. 7 alif itu berarti satu alifnya 2 harokat. Berarti kalau 14 harokat. Jadi cukup panjang tuh. Allah. Jadi kalau orang takbiratul ihram itu Allah, itu aja masih boleh, Pak. Yang penting jangan lebih daripada 7 alif. Berarti nggak boleh daripada 14 harokat. Ya, jadi kalau baru sekedar Allah atau yang di belakang buka sembahyang itu panjang amat itu. Ada yang Allah Akbar, oke gue sembahyang pendekan. Jadi lu maunya yang bagaimana? Ya, panjangan, ya udah mau kependekan. Kalau yang kependekan emang nggak bisa, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti nggak ada matnya itu pada lamnya jalan. Mestinya panjang ini kan, Pak. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi tanya orang saya satu ketika, Ustaz saya dengar imam persis, tapi dengar baik-baik. Saya bilang bagaimana dia ngucapin? Benar kan? Allah Akbar. Itu emang apa sih kagak dipanjangin dikit tuh imam? Curiga, jangan-jangan insentifnya belum turun ya, Pak. Bantu subscribe Kan ada insentif ya. Ada notifikasinya. Makanya insentifnya tepat waktu, Pak. Kalau tanggal 5, tanggal 5. Takutnya kalau kelebihan dia berlima duit dia malas. Allah Akbar. Gitu. Emang apa Mang udah kepanjangin? Gue panjangin juga nggak dibayar. Kan repot ya. Umpamanya begitu, maka beresiko validitas sholatnya nggak sah tuh dia. Kalau pengantar takbiratul ihram. Tapi kalau lengkungan sholat tarawih kan cepet ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak pakai mat tuh. Itu sholat tarawih Mas, nggak apa-apa. Cuman maksudnya jangan dibiasain nggak apa-apa, jangan. Berarti kan nggak dapat sunnah dia. Ada sunnah itu ya tepat sasaran, sesuai dengan ittiba kepada Nabi kita Muhammad. Nabi kita bacanya nggak begitu. Allah banyak, ada mat, ada qasar. Jadi ada hukum tajwid. Tajwid itu kan diwajibkan. Ya diwajibkan. Jadi walaupun intikal sholat tarawih yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allah, ada panjang-panjangnya, Pak. Jangan tentang tarawih semuanya dikebut sampai takbirnya dikebut. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang mau kemana sih, Bang? Artinya dia nggak pakai hukum tajwid. Kalau di bagian sunnah sholatnya sih sah-sah aja, karena itu takbir intikal, namanya sunnah hayat. Tapi kalau di merupakan wajib, minta tolong ayo, mesti hati-hati Anda. Takbiratul ihram itu hukumnya rukun kewajiban. Padahal takbiratul ihram terpenuhi 20 syarat. Maksud saya begini, ini imam mesti paham 20 syaratnya takbiratul ihram, dia mesti paham ini. Kalau nggak paham kan nanti bisa terjadi kesalahan seperti Allah Akbar, berarti dia nggak paham soal syarat takbiratul ihram. Jelas tuh Pak? Atau Allahu Akbar nggak pakai mat, padahal memanjangkan lamnya lafzul jalalah hukumnya wajib, tapi memanjangkan hamzahnya lafzul jalalah salah. Allah
ya jadi panjangin dia ya. Sebagaimana juga tidak memanjangkan banyak lafaz akbar, kemudian tidak mentasdidnya Allahu akbar, atau memutus bila tadi, atau boleh memanjangkan Allah lamnya lafzul jalalah itu hanya boleh sampai 7 alif, la tazid, tidak boleh lebih. Kawawin, kemudian juga la tazid kawawin, tidak boleh juga ditambah seperti menambah wawu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada orang aja begitu ya, Allahu akbar, Allahu akbar, berarti dia tambah antara lafaz Allah dengan akbar atau dengan tingkahnya ziyadah tuwawi, ziyadah tuwawi. Jadi ada tambahan wawu. Wawu itu adalah harful atop, huruf atop, berarti dia tambahin ada satu lagi huruf di antara Allah dan akbar. Padahal dia kan jumlah ismiyah, mubtada khabar ya, tapi dia tambahin ada wawu, jadi wawu atop itu. Nanti kalimatnya bisa beda lagi maknanya. Maka orang yang nyebut Allahu akbar takbiratul ihram, maka sholatnya la tasihhu, sholatnya nggak sah, tidak valid sholatnya. Diajak juga begitu, Allahu akbar, Allahu akbar. Wah itu berarti wawu ada tambahan. Mesti kan Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi dia bilang Allahu akbar, Allahu akbar, berarti ada wawu jelas. Ya kalau di dalam azan sih sebagian ulama bilang pahala sunnah azannya dia nggak dapat. Yang kedua azannya bisa dibatalkan. Artinya itu mau bukan azan, bisa dianggap bukan azan karena azannya tidak memenuhi syarat. Kemudian wala tubdil li harfin ta'assala, tidak boleh mengganti lafaz Allahu akbar huruf-hurufnya dengan huruf yang lain. Ya, misalnya Allahu akbar pakai qaf nggak boleh. Ya, itu mengganti huruf. Duhul waktin, kemudian takbiratul ihram nunggu masuknya waktu. Jadi pastikan kalau kita takbiratul ihram memang udah masuk waktu. Kalau kita takbir di luar waktu, sholatnya nggak diterima. Contoh Allahu akbar, baru aja Allahu akbar, berarti takbirnya di luar waktu, sholatnya di dalam waktu. Jangan kita bilang ya kan baru mulai takbir doang tadi di luar waktu, baru kedengeran aja. Sama takbiratul ihram itu syaratnya harus sudah masuk waktu. Waqtarinun biniyatin, kemudian syaratnya di dalam takbir itu harus berbarengan dengan niat. Jadi antara Allahu akbar di situ memasukkan niat. Namanya muqarinun biniyat. Takbir itu syaratnya harus muqarinun biniyat, disertai niat di antara takbir itu. Jadi niatnya yang kemarin kita ajarin Pak, asal kita hadirkan dalam hati kita, yaitu kalimat usolli fardul maghrib, begitu doang. Setisa nih Allah itu hadirkan dalam hati usolli fardul maghrib, udah selesai, saya sholat maghrib. Jadi fardul maghrib, sholatnya wajib, maghrib takyinnya. Begitu dong Pak, sederhana, tapi jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai di luar takbiratul ihram itu baru niat. Sederhananya Pak, saya niat sholat maghrib, diusolli fardul maghrib, gitu doang. Jangan pakai salah rakaat ini, nggak usah dibawa, nggak apa-apa, karena itu nanti kepanjangan. Takbir keburu selesai, niat di hatinya belum sampai, makanya 3 aja, usolli fardul maghrib selesai, usolli fardul isya selesai. Karena wajibnya niat adalah ada qasdu, ada fardiyah, ada ta'yin, atau ada fardu, ta'yin, dan ada qasdu, ta'yin dan fardiyah. Jadi mudah sebenarnya Pak, asal kita tahu selahnya. Allah
hadirkan di situ usolli fardhu maghrib, selesai. Ya, disitulah wajib sahnya takbiratul ihram kalau menyertakan niat. Wa fi qudwatin akhir, dan bagi yang menjadi makmum yaitu takbirnya kudu belakangan Pak, nggak boleh barengin imam takbir ya takbir juga Allahu Akbar baru lagi baca imam. Jadi tungguin imam takbir dulu Allahu Akbar baru kita susul Allahu Akbar. Maka di situ disyaratkan wa fi qudwatin akhir, bagi orang yang menjadi makmum takbirnya setelah imam. Ini main nyalip aja karena imamnya belum takbir juga begini ya, dia nyalip. Biasa kemungkinan dulu dia biasa ngetrek kan, jadi anak motor kali ya, anak motor jadi ngetrek. Walil kiblati ja'ala, dan jadikan kiblatnya sebagai takbiratul ihram. Jadi waktu takbiratul ihram kita udah kudu tawajuh lil kiblat, kudu ngadep. Aduh, ini rame kemarin saya ngisi di Bintaro, rame lagi masalah imamnya mencong, makmumnya lurus. Kayaknya penyakit nih kali ya. Di sana juga kejadian Pak. Bagaimana itu ada imamnya mencong, makmumnya lurus. Lagi si imam masih mencong aja. Kan kalau jadi imam tuh prinsipnya ngikutin mihrab. Mihrabnya ke sana yang ikutin aja. Jangan punya ijtihad sendiri. Kalau punya ijtihad sendiri maka harus serentak. Imam makmumnya juga kudu mencong. Karena tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Keputusan seorang imam harus mempertimbangkan maslahatnya umat, maslahatnya jamaah. Jangan enak sendiri dong. Emang dia mau masuk surga sendiri? Aja lah. Kejadian tuh ternyata banyak ya, kejadian itu imam yang mencong, makmumnya tasarruful imam tuh prinsip tuh Pak. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Keputusan seorang pemimpin ngikut maslahatnya umat, maslahatnya jamaah maunya bagaimana. Kalau dibikin mencong ribet jamaahnya, bener kan? Ini karpet udah lurus semua. Kan imam jamaah paling gampang bukan ngikut imam Pak, ngikut karpet kan, bener ya? Masa dia mengikutin, oh imamnya ngomong ya, kemana dia? Kan susah, kan dia patokan karpet aja kan? Atau robin sebelumnya, atau barisan sebelumnya kan? Jadi terus bagaimana tuh Pak Ustaz? Ya imamnya ditegur lah, lurus Pak. Dan lagi kan ayo kita coba kembali kemarin masalah istiqbalul kiblah ya. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi Bapak masuknya kemarin ya, al-baitu kiblatun li ahlil masjidil haram. Orang yang sholat di Masjidil Haram kiblatnya adalah al-bait, kiblatnya adalah Ka'bah. Orang yang sholat di Masjidil Haram kiblatnya Ka'bah. Makanya kan jangan heran Pak, kalau kita sholat di Ka'bah kan keliling ya. Jadi yang timur ngadep barat, yang selatan ngadep utara. Jangan bingung, waktu dia ngadep dua ya. Bukan, dia ngadep al-bait. Karena Nabi bilang al-bait itu kiblatun li ahli Masjidil Haram. Orang yang sholat di Masjidil Haram kiblatnya ya Ka'bah itu. Kemudian orang yang sholat di luar Masjidil Haram, karena di luar Masjidil Haram itu banyak masjid juga kan. Sekelilingnya ada masjid Qiblatain. Di belakang hotel-hotel itu ada juga orang bikin masjid. Kiblatnya ke mana? Kiblatnya ke Masjidil Haram. Asal dia ketemu Masjidil Haram udah cukup, itu jadi kiblat dia. Kemudian kiblatnya orang yang di luar tanah haram, kiblatnya ya Makkah, tanah haram. Berarti kita nih yang di luar Masjidil Haram, di luar tanah haram, di Cina yang macam-macam dan di Indonesia, semua kiblatnya itu adalah al-haram, Makkah. Artinya kan lebih luas aja Pak, asal kita ngadep Makkah udah benar tuh sholat kita. Ini saya yakin mihrab kita udah ke Mekah ini, kalau buat Mekahnya ya. Tapi kalau buat ke Baitullahnya itu ya belum tentu. Tapi kan ada hadis itu cukup bagi yang di luar di luar tanah haram kiblatnya adalah. Kenapa jadi ribet sih imam kudu mencong?
udah ikutin aja kemarin. Itu udah ke Mekah dia. Kalau udah ke Mekahnya insya Allah Pak, kalau udah ke Mekahnya saya yakin ke Mekahnya mah udah dapet. Tapi kalau memang pas baiknya, pas Ka'bahnya ini yang perlu diukur. Tapi kalau ada ketentuan hadis itu yang mudah, ngapain nyari yang? Kalau mau ngikutin yang ngadep Mekah, ikuti Departemen Agama. Saya bukan tentang Departemen Agama, cuma kan akhirnya mempersulit. Ya, kalau kudu masjid ikut instruksi Menteri Agama, insya Allah Masjid Nurul Fajri kiblatnya kudu bergeser. Kalau dia bergeser, bikin habis masjid Nurul Fajri. Ya. Ini aja nih, segini aja udah kecil banget. Kalau dimiringin Pak, kalau dimiring kembali, berarti kan imamnya di sini nih Pak, terus miring lagi. Ini berarti udah nggak kepake nih, ya kan? Di belakang imam miring lagi, di sini udah nggak kepake.